Sederhananya, itu adalah benua yang tersembunyi di dalam sebuah negara. Bagi kebanyakan orang, nama Siberia hanya berarti satu hal, dingin. Itu adalah kata yang identik dengan isolasi yang dingin, dengan pengasingan, dengan hutan pinus yang tak berujung, dan kehancuran yang beku dan kosong. Dan, sejujurnya, hal-hal itu pasti ada di sini. Taiga atau hutan Siberia yang masif adalah hutan terbesar di bumi. Ini adalah lautan hijau yang begitu luas, sering disebut paru-paru planet, lebih besar, dan beberapa mengatakan lebih penting daripada Amazon. Miliaran di atas miliaran pohon menelan karbon. Tetapi yang sering diabaikan banyak orang adalah bahwa Siberia jauh lebih kompleks. Ini adalah dunia tersendiri. Ini bukan hanya kekosongan datar dan putih. Tanah ini menyimpan keajaiban alam yang menakjubkan, beberapa yang paling ekstrim dan indah di planet ini. Ini memiliki danau kuno yang luas, yang menyimpan 1/5 dari semua air tawar planet. Ini memiliki puncak-puncak gunung yang tertutup salju yang belum pernah didaki oleh manusia. Ada padang rumput alpin yang subur, gunung berapi yang bergemuruh, dan lembah yang dipenuhi geyser yang mengepul. Di tepi timur yang jauh, pulau-pulau terpencil dihantam oleh badai Pasifik. Gletser berkilauan di bawah matahari yang, di utara jauh, tidak pernah terbenam. Dan dengan menentang iklim yang brutal dan menghukum ini, kehidupan berkembang pesat. Ini bukan tanah yang kosong. Kepadatan penduduknya, pada kenyataannya, adalah salah satu yang terendah di bumi. Ada kurang dari 8 orang per mil persegi. Tetapi mereka yang ada di sini tangguh. Nomad pribumi menggembalakan ribuan rusa melintasi tundra beku, mengikuti rute migrasi kuno. Para pemburu melacak mangsa yang sulit dipahami, seperti sabel dan lynx, melalui hutan yang membentang ribuan mil. Dan, yang paling mengejutkan dari semuanya, pusat-pusat kota yang berkembang pesat ada. Ini bukan hanya pos-pos kecil, ini adalah kota-kota modern dari beton dan kaca, dengan universitas, teater, dan jalan-jalan yang diterangi lampu neon. Dan semuanya bertengger, secara ajaib, tepat di atas tanah yang membeku secara permanen. Tetapi satu kota, ibu kota kerajaan es ini, menentang semua logika. Dari semua kota di Siberia, satu menonjol. Namanya Yakutsk. Ini adalah kota besar terbesar dan terdingin di seluruh planet. Ini adalah ibu kota Republik Sakha, sebuah wilayah di dalam Rusia yang itu sendiri, hampir seukuran India. Di sini, musim dingin bukan hanya musim, itu adalah kehadiran fisik, itu adalah lingkungan asing. Suhu di bulan Januari secara teratur turun hingga negatif 58 derajat Fahrenheit. Itu negatif 50 derajat Celcius. Dalam buku rekor, itu tampaknya sama sekali tidak layak huni. Di kedalaman musim dingin, suhunya bisa mencapai negatif 76 derajat Fahrenheit. Bagaimana rasanya? Sederhananya, itu adalah kejutan bagi sistem. Logam menempel pada kulit telanjang, merobeknya. Baterai mati hampir seketika. Tarikan napas sederhana terasa menyakitkan. Penduduk setempat menyebut suara napas yang membeku di udara, bisikan bintang-bintang. Saat merkuri anjlok, Yakutsk menyelimuti dirinya dalam kabut hantu yang mencekik. Ini bukan cuaca biasa. Ini disebut kabut es. Itu adalah kumpulan napas kota. Asap knalpot dari mobil, uap dari pembangkit listrik, dan pernapasan 300.000 penduduknya langsung membeku, menggantung di udara. Selubung tebal dan menakutkan ini dapat mengurangi jarak pandang menjadi hanya beberapa kaki. Matahari, ketika muncul, berlama-lama rendah di cakrawala, menawarkan cahaya yang lemah dan pucat, tetapi hampir tanpa kehangatan. Namun, hampir 300.000 orang bertahan di sini. Mereka telah membangun kehidupan. Mereka telah menciptakan kota modern yang berkembang pesat di tempat yang tampaknya sangat memusuhi keberadaan manusia. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan ketahanan. Dan, seperti yang Anda lihat, dengan teknik yang sangat cerdas. Seluruh kota dibangun di atas permafrost. Ini adalah tantangan terbesar. Permafrost bukan hanya tanah beku. Itu adalah embun beku abadi, lapisan es, tanah, dan batu yang telah membeku padat selama ribuan tahun. Di wilayah ini, lapisan itu bisa mencapai 5.000 kaki ke bawah. Itu sekeras beton.
Tapi inilah masalahnya, jika Anda membangun bangunan hangat di atasnya, panas akan melelehkan es dan fondasinya berubah menjadi rawa yang tenggelam dan tidak stabil. Solusinya? Hampir setiap bangunan di Yakutsk, dari blok apartemen era Soviet lama hingga menara kaca baru yang mengkilap, berdiri di atas tiang beton masif. Pilar-pilar ini ditancapkan sedalam 30 hingga 50 kaki, melewati lapisan aktif, bagian atas yang mencair di musim panas dan berlabuh ke permafrost yang dalam dan padat. Ini menciptakan celah penting, mengangkat kota di atas es. Udara dingin bersirkulasi di bawahnya, menjaga permafrost tetap beku dan kota tetap berdiri. Bagi wisatawan, tiba di sini adalah sebuah edukasi. Pemandu lokal akan memberitahu Anda, jangan memakai kacamata dengan bingkai logam. Kacamata itu akan membeku di wajah Anda. Mobil dibiarkan menyala 24 jam 7 hari seminggu. Jika Anda mematikan mesin, oli akan membeku, karet akan retak, dan mobil tidak akan menyala lagi sampai musim semi. Rinok lokal atau pasar adalah pemandangan yang patut dilihat. Di udara terbuka, pada negatif 40 Fahrenheit, pedagang berdiri, terbungkus erat sehingga hanya mata mereka yang terlihat. Mereka menjual ikan beku yang sekeras batu, seperti pike dan omul. Ikan-ikan itu ditumpuk seperti kayu bakar. Tidak ada lemari pendingin. Tidak ada yang dibutuhkan. Seluruh kota adalah lemari pendingin. Hidangan lokalnya adalah stroganina, irisan tipis seperti kertas dari ikan mentah yang beku ini, dimakan dengan garam dan merica. Bagi pengunjung, kerajaan permafrost adalah tempat yang wajib dilihat. Ini adalah kompleks wisata masif, bekas tambang yang diukir menjadi bukit es, dengan patung-patung es yang berkilauan, bar es tempat minuman disajikan dalam gelas es, dan bahkan takhta es. Itu adalah perayaan dari hal yang mendefinisikan kehidupan mereka, dingin. Namun meskipun Yakutsk ekstrem, itu bukan yang terdingin. Sama sekali tidak. Yakutsk mungkin kota terdingin, tetapi pucat dibandingkan dengan kutub dingin yang sesungguhnya. Ini adalah desa kecil yang terisolasi bernama Oymyakon. Nama itu, ironisnya, berarti air yang tidak membeku, sebuah nama yang diberikan karena adanya satu mata air panas di dekatnya, yang biasa dikunjungi rusa. Di sini, suhu secara resmi anjlok hingga negatif 96,2 derajat Fahrenheit. Itu negatif 71,2 Celcius. Ini adalah suhu terendah yang pernah tercatat di tempat yang dihuni di bumi. Itu adalah definisi ekstrim. Mengapa begitu dingin? Oymyakon terletak di lembah, dan itulah masalahnya. Itu adalah kantong embun beku. Di musim dingin, udara berat yang sangat dingin dari pegunungan di sekitarnya mengalir turun ke lembah dan berkumpul di bagian bawah. Dinginnya sama sekali tidak bisa keluar. Kurang dari 1.000 penduduk tinggal di sini. Generasi telah beradaptasi, mengubah ekstremitas yang mematikan ini menjadi rutinitas sehari-hari. Kehidupan dibangun di sekitar dingin. Tidak ada pipa ledeng di dalam ruangan. Tanah terlalu beku untuk digali, dan pipa akan membeku dan pecah. Jamban adalah lari cepat dan dingin ke udara yang beku. Penduduk setempat membakar kayu dan batu bara 24 jam 7 hari seminggu hanya untuk menjaga rumah mereka agar tidak membeku padat. Pena membeku, baterai tidak berguna, mobil disimpan di garasi berpemanas atau dibiarkan menyala sepanjang hari. Bagaimana seorang turis bisa sampai ke sini? Itu adalah petualangan tersendiri. Ini adalah perjalanan darat yang melelahkan selama 2 hari dari Yakutsk, sebagian besar di Jalan Raya Kolyma yang terkenal. Pengunjung yang melakukan perjalanan dapat memperoleh sertifikat resmi dari Kutub Dingin, souvenir yang aneh dan membanggakan. Mereka dapat mengunjungi monumen lokal, mengambil bagian dalam memancing di es, dan melihat apa yang mungkin merupakan jenis kuda paling tangguh di bumi, kuda Yakutian, yang dapat bertahan hidup di luar dalam dingin ini. Namun, tanah yang dingin tak tertahankan ini menyimpan salah satu harta paling berharga di dunia. Di bawah alam es ini tersembunyi kekayaan. Kita berbicara tentang berlian. Wilayah ini, yang dikenal sebagai Yakutia, adalah jantung berlian Siberia. Tidak jauh dari sana adalah kota Mirny, sebuah kota yang ada karena satu alasan. Itu berada di tepi lubang kolosal buatan manusia. Ini adalah tambang berlian Mir. Ini adalah salah satu lubang galian terbesar di bumi. Itu adalah spiral yang menakutkan, memusingkan,
terjun 1.722 kaki dalamnya, dan berukuran lebih dari 3/4 mil lebarnya. Lubang ini begitu besar sehingga wilayah udara di atasnya dibatasi. Alasannya? Perbedaan suhu yang masif antara udara yang sangat dingin di tepi dan udara yang relatif lebih hangat jauh di dalam lubang menciptakan pusaran berbahaya, sebuah downdraft yang dilaporkan dapat menyebabkan helikopter kehilangan kendali. Selama puluhan tahun, permata dari lubang tunggal ini menghiasi perhiasan di toko-toko dari Paris hingga New York. Pada tahun 2001, operasi penambangan permukaan berhenti. Itu menjadi terlalu dalam, terlalu sulit. Penggalian kini telah bergeser ke bawah tanah, meninggalkan bekas luka yang sangat besar dan menganga ini di wajah planet. Yakutsk sendiri terletak di tepi raksasa lain, Sungai Lena. Ini adalah urat nadi vital bagi Siberia, jalan raya beku di musim dingin. Dan di hilir, alam telah mengukir mahakaryanya sendiri. Ini adalah pilar Lena. Mereka adalah hutan menara batu kapur yang menjulang tinggi, dipahat oleh angin dan air selama lebih dari 500 juta tahun. Beberapa di antaranya menjulang lebih dari 600 kaki ke udara. Mereka terlihat seperti reruntuhan beberapa metropolis kuno raksasa. Sebuah situs warisan dunia UNESCO, mereka mencatat sejarah planet. Bagi wisatawan, pelayaran sungai dari Yakutsk di musim panas adalah satu-satunya cara untuk melihatnya. Perjalanan multihari ke dunia prasejarah. Namun untuk mencapai keajaiban ini, Anda harus melewati jalan bayangan, jalan hantu. Di Siberia, jalan langka. Skala yang luar biasa dan medan yang brutal membuat konstruksi hampir mustahil. Tetapi satu jalan membelah kekosongan. Itu adalah R504, Jalan Raya Kolyma. Itu membentang lebih dari 1.200 mil, pita kerikil, lumpur, dan aspal yang rusak, menghubungkan Yakutsk ke pelabuhan Magadan. Tetapi penduduk setempat mengenalnya dengan nama lain yang lebih suram, Jalan Tulang Belulang. Alasan nama ini adalah babak gelap dan mengerikan dalam sejarah bangsa. Jalan raya ini dibangun oleh para tahanan sistem Gulag di bawah kekuasaan brutal Joseph Stalin. Wilayah Kolyma adalah yang terburuk dari yang terburuk, benua penjara es. Ratusan ribu pria, tahanan politik dan penjahat biasa dipaksa bekerja dalam kondisi paling brutal yang bisa dibayangkan. Ribuan demi ribuan dari mereka tidak selamat. Mereka tewas karena dingin, kelaparan, kerja keras yang mematahkan punggung, dan kekejaman para penjaga. Hal yang tidak pernah diceritakan orang, legenda yang memberi nama jalan itu adalah bahwa mayat mereka sering ditinggalkan di tempat mereka jatuh. Tempat peristirahatan terakhir mereka dikabarkan tertanam langsung ke fondasi jalan itu sendiri. Jalan raya itu secara harfiah adalah monumen bagi penderitaan mereka. Beberapa perkiraan mengklaim ratusan ribu nyawa hilang di kem-kem Kolyma, semuanya untuk membangun jalan ini dan menambang emas. Mengendarainya hari ini adalah pengalaman yang menakutkan dan mengerikan. Itu masih berbahaya. Di musim panas, itu adalah lautan lumpur. Di musim dingin, itu adalah lembaran es yang licin. Permukiman berkedip di sepanjang jalurnya. Beberapa bersemangat, tetapi banyak yang seperti hantu. Kota Kadikchan adalah contoh sempurna. Itu lahir pada tahun 1940, dibangun oleh tahanan Gulag untuk menambang batu bara. Itu pernah menampung 10.000 orang. Tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet dan ledakan tambang tragis pada tahun 1996, kota itu dianggap tidak menguntungkan. Pemerintah memotong pemanas dan air di tengah musim dingin, memaksa semua orang untuk mengungsi. Hari ini, itu adalah kota hantu. Bangunan berdiri kosong, isinya membeku dalam waktu. Sekolah dengan buku masih di meja, gedung apartemen dengan perabotan, boneka tertinggal di boks bayi. Itu adalah peringatan mengerikan untuk kehidupan yang lenyap dalam semalam. Jalan raya berakhir di Magadan. Ini adalah pelabuhan di Laut Okhotsk yang suram dan abu-abu. Selama era Stalinis, ini adalah gerbang menuju neraka. Kapal-kapal seperti SS Jurma yang terkenal, penuh sesak dengan tahanan, tiba di sini setelah pelayaran yang menakutkan. Dari Magadan, mereka diarak ke kem-kem di seluruh wilayah Kolyma. Menghadap kota, sebuah monumen yang menghantui didirikan pada tahun 1990-an.
Itu disebut topeng kesedihan. Dirancang oleh seniman Ernst Neizvestny, yang orang tuanya sendiri adalah korban pembersihan. Itu adalah wajah beton abstrak, menangis air mata batu. Di dalam topeng berongga itu ada replika sel penjara yang dingin. Itu dengan khidmat menghormati para korban yang tak terhitung jumlahnya. Bagi wisatawan gelap yang berani melewati jalan ini, itu adalah perjalanan ke masa lalu yang masih dalam banyak hal hadir. Di luar jalan ini, benua membentang hingga tepi beku terakhirnya. Jika Anda pergi melampaui jalan tulang belulang, Anda mencapai batas Siberia yang paling akhir, Chukotka. Ini adalah wilayah otonom yang keras dan berangin, tundra di mana musim dingin mendominasi sebagian besar tahun. Musim panas berlalu dengan cepat, pencairan yang singkat dan berawa sebelum es kembali. Ambisi Soviet lama untuk mengekstraksi timah dan emas meninggalkan jejak permukiman yang ditinggalkan. Anda dapat menemukan seluruh kota barak berkarat dan pabrik pengolahan, ditinggalkan pada unsur-unsur, ditelan oleh isolasi yang mendalam. Tanah ini didefinisikan oleh jaraknya. Itu lebih dekat ke Anchorage, Alaska, daripada ke Moskow. Selat Bering, pada titik tersempitnya, hanya selebar 55 mil, memisahkan Rusia dari Amerika Serikat. Ini adalah rumah bagi orang-orang Chukchi, kelompok pribumi tangguh dari penggembala rusa tradisional dan pemburu mamalia laut. Ibu kotanya adalah Anadyr. Itu adalah pemandangan yang surreal. Kota ini mencoba untuk menentang kekosongan abu-abu dan tidak berpepohonan dengan blok apartemen yang cerah dan berwarna-warni. Bangunan dicat dengan warna merah, biru, dan kuning yang mencolok. Ini adalah proyek yang disengaja oleh mantan gubernur, oligarki terkenal Roman Abramovich untuk memerangi depresi musiman yang datang dengan malam kutub yang panjang dan gelap. Kehidupan di sini didikte oleh isolasi. Semua pasokan harus diangkut dengan pesawat atau dibawa dengan kapal, membuat biaya hidup melambung tinggi. Satu karton susu sederhana bisa berharga mahal. Chukotka juga memegang tepi pamungkas benua itu. Di sini, Anda menemukan Pevek, kota paling utara Rusia. Itu pernah memiliki populasi 25.000 orang. Hari ini, kurang dari 5.000 yang tersisa. Ini berfungsi sebagai pelabuhan yang sepi dan beku di rute Laut Utara. Tetapi inilah masalahnya, keadaan berubah dengan cepat. Saat es Arktik surut karena perubahan iklim, jalur pelayaran ini menjadi hadiah strategis yang masif. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa ini memicu semacam demam emas yang baru. Rute Laut Utara, NSR, secara dramatis memperpendek pelayaran antara Eropa dan Asia. Itu dapat memotong waktu pengiriman sebanyak 40% dibandingkan dengan rute melalui terusan Suez. Rusia menginvestasikan miliaran dolar dalam hal ini. Pelabuhan Pevek sedang direvitalisasi. Kapal tanker dan pemecah es bertenaga nuklir yang masif kini menjadi langganan di pelabuhannya. Dan dalam langkah faktor wow, Pevek sekarang menjadi rumah bagi akademik Lomonosov. Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terapung pertama di dunia, tongkang kontroversial yang dirancang untuk memberi daya pada pelabuhan dan operasi penambangan jarak jauh. Perbatasan beku yang terlupakan ini tiba-tiba menjadi pusat permainan geopolitik baru. Tetapi tepi timur Siberia bukan hanya es, itu juga merupakan tanah api. Tundra utara yang datar dan beku memberi jalan ke lanskap terjal yang dramatis dari pegunungan yang menjulang tinggi di Kamchatka. Semenanjung sepanjang 780 mil ini adalah jenis Siberia yang berbeda. Itu terletak tepat di cincin api Pasifik, zona tabrakan tektonik. Sederhananya, tanah ini hidup. Ini adalah tanah api dan es. Kamchatka memiliki lebih dari 300 gunung berapi. Dari jumlah tersebut, 29 masih aktif. Yang paling terkenal adalah Klyuchevskaya Sopka. Itu adalah kerucut sempurna, simetris, tertutup salju yang menjulang setinggi 15.584 kaki. Ini adalah gunung berapi aktif tertinggi di Eurasia. Itu telah meletus puluhan kali dalam sejarah baru-baru ini, melemparkan gumpalan abu besar bermil-mil ke langit, pengingat konstan akan kekuatan yang mendidih tepat di bawah permukaan. Jauh di dalam lanskap vulkanik ini adalah tempat yang terlihat seperti planet lain. Ini adalah lembah geyser. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO, ngarai dalam dan mengepul yang dipenuhi lebih dari 90 geyser dan ratusan mata air panas. Itu baru ditemukan pada tahun 1941.
Itu adalah ladang panas bumi terbesar kedua di bumi. Itu adalah simfoni semburan air mendidih, mudpot mengepul, dan mata air yang melepuh, semuanya diselimuti kabut belerang. Abdullah. Akses hanya dengan helikopter, perjalanan yang mahal tetapi tak terlupakan. Kota utama di wilayah ini, Petropavlovsk-Kamchatsky, terletak di Teluk Avacha yang menakjubkan. Itu adalah salah satu kota tertua di timur jauh Rusia. Teluk itu sendiri adalah pelabuhan alami yang sempurna, begitu besar sehingga seluruh armada Pasifik Rusia bisa muat di dalamnya. Itu dikelilingi oleh 3 gunung berapi rumah, yang menyediakan latar belakang dramatis untuk pelabuhan yang sibuk. Pelabuhan ini hidup dengan armada penangkapan ikan dan, yang mengejutkan, singa laut Steller masif yang menyeret diri mereka ke dermaga tua, menggonggong dan berjemur. Sungai-sungai di sini padat dengan kehidupan. Ini adalah surga salmon. Ke-6 jenis salmon Pasifik berhamburan di sungai-sungai ini, menyumbat jalur air saat mereka kembali untuk bertelur. Ini, pada gilirannya, menyediakan pesta untuk selebriti lokal lainnya, beruang cokelat Kamchatka. Raksasa-raksasa ini, beberapa yang terbesar di dunia, berkumpul di tepi sungai. Ada sekitar 20.000 beruang di semenanjung, salah satu populasi terpadat dimanapun. Bagi turis yang suka berpetualang, ini adalah surga. Ini adalah pusat utama untuk perjalanan petualangan. Pengunjung dapat melakukan heliski di lereng gunung berapi, mendaki gunung berapi di musim panas, atau mengikuti tur helikopter di atas geyser. Operator lokal menawarkan beberapa penangkapan salmon terbaik di dunia. Dan perjalanan perahu di Teluk Avacha menawarkan kesempatan untuk melihat orca dan pavin. Itu adalah hutan belantara yang mentah, liar, dan primal. Dan dari sini, rantai pulau-pulau yang berapi-api dan diperebutkan membentang menuju Jepang. Semenanjung Kamchatka terfragmentasi menjadi kepulauan Kuril. Ini adalah rantai 56 pulau vulkanik utama, membentang lebih dari 800 mil dalam lengkungan berkabut dan berbadai sampai ke Jepang. Ini adalah tanah tabrakan tektonik, puncak berasap naik langsung dari laut. Di Pulau Iturup, kaldera gunung berapi Atsonupuri menampung danau berbentuk kerucut yang sempurna, yang di tengahnya tumbuh kerucut kecil yang baru. Itu adalah lanskap yang menantang kepercayaan. Di Pulau Paramushir, gunung berapi Ebeko mendidih terus-menerus, menyelimuti kota terdekat dengan abu. Tetapi inilah masalahnya. Pulau-pulau ini berada di jantung perselisihan politik yang masif. Jepang masih mengklaim 4 pulau selatan yang disebutnya wilayah utara. Uni Soviet mengambilnya di hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Perselisihan tunggal ini telah mencegah Rusia dan Jepang untuk pernah menandatangani perjanjian damai formal. Rantai gunung berapi yang berkabut dan terpencil ini adalah titik nyala geopolitik utama. Lebih jauh ke barat terletak Pulau Sakhalin. Itu adalah pulau panjang dan tipis, membentang 621 mil dari utara ke selatan, memisahkan Laut Okhotsk dari Laut Jepang. Tanah ini juga telah menjadi hadiah yang diperebutkan, diperjuangkan oleh Rusia dan Jepang selama berabad-abad. Itu dulunya adalah koloni hukuman yang terkenal, sebuah katorga di bawah Tsar. Penulis terkenal Anton Chekhov berkunjung pada tahun 1890 dan menulis laporan suram tentang kondisi yang mengerikan. Setelah Perang Dunia Kedua, itu menjadi sepenuhnya Soviet. Kota utama, Yuzhno-Sakhalinsk, adalah perpaduan menarik dari perencanaan kisi Soviet dan gema arsitektur Jepang yang halus. Anda dapat menemukan makanan Rusia, Korea, dan Jepang di jalan yang sama, warisan dari sejarahnya yang rumit. Tetapi kisah modern pulau ini adalah tentang sumber daya. Itu adalah pusat minyak dan gas masif. Proyek-proyek seperti Sakhalin 1 dan Sakhalin 2 adalah beberapa proyek energi terbesar dan paling kompleks di dunia, dengan platform lepas pantai raksasa yang mengebor emas hitam di Laut Es. Bagi pelancong, tengara pulau yang paling menghantui berada di ujung selatannya. Ini adalah Mercusuar Anifa. Itu dibangun oleh Jepang pada tahun 1939, sebuah keajaiban teknik. Itu adalah menara beton setinggi 100 kaki, bertengger di atas batu yang terpencil dan dilanda badai. Itu kemudian diotomatisasi dan kemudian akhirnya ditinggalkan. Hari ini, itu berdiri sebagai penjaga yang membusuk dan berkarat, tempat favorit bagi wisatawan gelap
yang berkunjung dengan perahu untuk menjelajahi interior hantu yang runtuh. Itu adalah monumen kesepian di ujung dunia. Kembali di daratan utama, satu kota berfungsi sebagai portal Pasifik Rusia yang besar dan ambisius. Kita tiba di Vladivostok. Ini adalah portal Pasifik Rusia, sebuah kota yang namanya secara harfiah berarti kuasai timur. Ini adalah tempat yang sangat penting secara strategis, markas besar armada Pasifik Rusia. Secara geografis, itu jauh dari Eropa. Itu, pada kenyataannya, terletak lebih dekat ke Tokyo, Seoul, dan Beijing daripada ke Moskow. Didirikan pada tahun 1860, itu berfungsi sebagai jangkar untuk jangkauan kekaisaran Rusia di timur. Selama era Soviet, itu adalah kota tertutup, sama sekali terlarang bagi orang luar dan sebagian besar warga Soviet. Itu baru dibuka untuk dunia pada tahun 1992. Hari ini, kota ini berkembang pesat. Kota ini memiliki keangkuhan, energi yang unik. Langit didominasi oleh jembatan Ruski. Ini adalah jembatan kabel tetap terpanjang di dunia. Pernyataan niat masif sepanjang 10.000 kaki menghubungkan kota ke Pulau Ruski yang kini menjadi tuan rumah universitas besar. Jembatan itu dibangun untuk KTT APEC 2012, simbol poros ke Asia Rusia. Kota ini penuh dengan kontradiksi. Ia memiliki fasad Eropa yang megah yang melekat pada bukit-bukit curam, memberikan suasana yang mirip dengan San Francisco. Tetapi nuansanya jelas Asia. Kota ini dibanjiri turis dan perdagangan dari Korea, Cina, dan Jepang. Pengunjung berbondong-bondong ke kawasan pejalan kaki tepi lautnya, menaiki funikular bersejarah, mengunjungi museum kapal selam S-56 di pelabuhan, dan, yang terpenting, makan. Restoran di sini menyajikan kepiting Kamchatka yang terkenal, hidangan lezat besar, dan menyerupai laba-laba yang wajib dicoba bagi setiap turis. Pantai di dekatnya sangat menakjubkan. Itu terjun langsung ke Pasifik, dengan pohon pinus mencengkeram tebing curam saat ombak menerjang di pantai granit. Dan inilah faktor wow yang sesungguhnya. Di musim panas, wilayah ini memiliki pasir pucat yang sangat hangat dan air yang jernih. Samudra dapat menghangat hingga 72 derajat Fahrenheit. Ini adalah bisikan tropis di jantung Siberia. Tetapi hanya di pedalaman, di hutan taiga Usuri, hidup salah satu makhluk paling megah dan terancam punah di planet ini. Ini adalah rumah bagi harimau Amur. Kurang dari 600 raksasa ini tersisa di alam liar. Dan yang lebih langka, ini juga merupakan rumah bagi macan tutul Amur. Ini adalah kucing besar paling langka di bumi. Selama bertahun-tahun, populasinya berada di angka 30 atau 40 individu yang menyedihkan. Tetapi berkat upaya konservasi besar-besaran yang berpusat di Taman Nasional Tanah Macan Tutul yang hanya berjarak perjalanan singkat dari kota, populasinya telah pulih menjadi lebih dari 100. Ini adalah kisah kabar baik yang langka dan berharga. Dan kota ini adalah perhentian terakhir dan megah di jalur kereta api paling terkenal di dunia. Vladivostok adalah ujung jalur, atau bagi banyak orang, permulaan. Ini adalah terminal jalur kereta api Trans-Siberia. Ini adalah, sederhananya, perjalanan seumur hidup. Itu adalah pita baja sepanjang 5.772 mil. Itu melintasi 7 zona waktu, menghubungkan Moskow ke Pasifik. Dibangun antara tahun 1891 dan 1916, itu adalah prestasi teknik yang luar biasa, dicapai melalui kerja keras yang brutal, semuanya untuk menyatukan sebuah benua. Perjalanan dengan kereta ini adalah pengembaraan 1 minggu. Itu bukan kereta mewah, meskipun pilihan mewah ada. Itu adalah urat nadi yang vital, hidup. Bagi turis, ia menawarkan pemandangan skala negara yang luar biasa, dan menghipnotis. Anda dapat memesan kabin kelas 1, spalni wagon dengan 2 tempat tidur, kelas 2, coupe dengan 4 tempat tidur, atau, untuk pengalaman nyata, Platzkart kelas 3. Ini adalah asrama berencana terbuka di atas roda, tempat di mana Anda berbagi makanan, cerita, dan vodka dengan penduduk setempat. Kehidupan di kereta berubah menjadi ritme. Itu didefinisikan oleh Provodnitsa, petugas gerbong wanita yang merupakan penguasa gerbong yang tegas tetapi adil. Itu didefinisikan oleh Samovar, ketel air panas raksasa di ujung gerbong, menyediakan air gratis tanpa akhir untuk teh dan mie instan.
dan itu didefinisikan oleh perhentian panjang, terkadang 30 menit, di mana Anda dapat berlari ke peron. Di sini, babushka, nenek, menjual makanan lokal buatan sendiri, ikan omul asap di dekat Baikal, piroski, roti isi, dan buah beri liar. Itu adalah jendela di jiwa Rusia, berderak dan berdetak melalui hutan birch, tak berujung dan desa-desa kayu kecil. Tetapi jalur kereta api juga melewati dekat salah satu keajaiban Siberia yang paling aneh dan membingungkan. Ke utara, di Zabaikalsky Krai, terletak gurun pasir cara. Ini adalah gurun sejati, bukan metaforis. Sebidang 10 mil persegi yang sebenarnya dari bukit pasir besar dan beriak. Beberapa tingginya hampir 100 kaki. Dan inilah faktor wow-nya. Itu sepenuhnya terperangkap di antara puncak yang tertutup salju, pegunungan Kodar, dan hutan taiga. Itu adalah gurun Arktik. Bagaimana itu bisa sampai di sana? Itu adalah misteri geologis, kemungkinan sisa dari dasar danau kuno yang mengering, dipahat oleh angin. Sangat sulit untuk dicapai, menjadikannya salah satu lanskap paling terpencil dan surreal di bumi. Saat kereta menuju ke barat, ia memasuki tanah spiritualitas yang dalam dan kuno. Ke barat, lanskap berubah. Kereta bergulir ke Republik Buryatia. Di sini, kubah emas gereja Ortodoks Rusia berdiri di dekat bendera doa Buddha yang berwarna-warni dan berkibar. Ini adalah pusat Buddhisme Rusia. Datsan atau biara, seperti Datsan Ivolginsky, adalah pusat kehidupan spiritual. Biara ini didirikan pada tahun 1945, kelonggaran yang mengejutkan setelah bertahun-tahun represi Stalinis. Bendera doa berkibar tertiup angin, dan para biksu memutar roda yang bertuliskan mantra. Di ibu kota, Ulan-Ude, warisan Soviet yang aneh tetap ada. Alun-alun utama didominasi oleh kepala perunggu Vladimir Lenin raksasa setinggi 26 kaki. Beratnya 19 ton dan merupakan tengara yang terkenal, meskipun aneh, tempat populer untuk berfoto. Tetapi jiwa sejati wilayah ini tidak terbuat dari batu. Itu terbuat dari air. Kita berbicara tentang Danau Baikal. Ini adalah ikon Siberia. Mutiara Siberia. Itu adalah danau dengan statistik yang mengejutkan. Itu adalah danau air tawar terdalam di bumi, menukik sedalam 5.387 kaki, lebih dari 1 mil dalamnya. Itu juga yang tertua, diperkirakan berusia 25 juta tahun, dan itu yang paling jernih. Pada hari yang baik, Anda bisa melihat 130 kaki ke kedalaman biru hijaunya. Alasannya, jutaan udang kecil dan endemik yang disebut Epishura yang bertindak sebagai filter hidup. Tetapi inilah fakta yang paling membingungkan. Danau tunggal ini menyimpan 20% dari seluruh air tawar yang tidak membeku di dunia. Itu lebih banyak air daripada semua danau-danau besar Amerika Utara digabungkan. Di musim dingin, itu menjadi tontonan alam. Ini adalah daya tarik turis yang besar. Es membeku hingga setebal 6 kaki. Itu sangat jernih dan kuat sehingga menjadi jalan es resmi. Orang-orang mengendarai mobil dan truk melintasinya. Es retak dengan suara seperti guntur, menciptakan gundukan berwarna pirus yang masif. Gua-gua di pantai menetes dan membeku, membentuk katedral es kristal. Itu juga merupakan rumah bagi Nerpa, anjing laut Baikal. Itu adalah satu-satunya anjing laut air tawar di dunia, sebuah enigma evolusioner. Bagaimana itu bisa sampai di sini? Danau ini berjarak 1000 mil dari samudra terdekat. Teori utamanya adalah bahwa mereka berenang ke atas sistem sungai selama zaman es terakhir dan terjebak. Pulau terbesar di danau itu, Pulau Olkhon, panjangnya 43 mil. Itu adalah tempat dengan keindahan mentah yang diterpa angin. Tempatnya yang paling suci adalah Tanjung Burkan, atau Batu Syaman, tebing marmer bercabang 2. Ini adalah salah satu dari 9 tempat suci Asia. Itu adalah pusat syamanisme, dan peziarah datang dari seluruh penjuru untuk merasakan energi spiritualnya yang mentah. Bagi turis, Olkhon menawarkan guest house, hiking, dan mencicipi Laut Syaman. Lebih jauh ke utara, kehidupan menjadi lebih ekstrim, kembali ke es. Kita melakukan perjalanan jauh ke utara, ke Semenanjung Yamal. Nama itu, dalam bahasa lokal, berarti ujung tanah. Dan rasanya memang begitu. Ini adalah tundra Arktik yang datar, tidak berpepohonan yang menjorok ke Laut Kara yang beku.
Di sini, musim dingin membekukan tanah hingga negatif 58 derajat Fahrenheit dan matahari menghilang sepenuhnya selama berbulan-bulan selama malam kutub. Namun, ini bukan tanah kosong. Ini adalah rumah bagi para nomad nenets. Mereka adalah, sederhananya, beberapa orang yang paling tangguh di bumi. Mereka adalah penggembala rusa, dan rusa adalah seluruh hidup mereka. Itu adalah makanan mereka, pakaian mereka, transportasi mereka, dan penutup untuk rumah mereka. Mereka bermigrasi sejauh ratusan mil setiap tahun, mengikuti kawanan besar mereka yang berjumlah ribuan rusa di rute kuno. Mereka tinggal di chum, tenda berbentuk kerucut yang terbuat dari kulit rusa, direntangkan di atas rangka kayu. Chum adalah keajaiban teknik. Itu hangat di musim dingin yang brutal dan sejuk di musim panas yang singkat dan penuh nyamuk. Para wanita bertanggung jawab untuk membangun dan membongkar chum, sebuah proses yang dapat memakan waktu kurang dari 1 jam, sebelum seluruh keluarga mengemasi kereta luncur mereka dan pindah. Ini adalah kehidupan yang ditempa oleh kearifan leluhur. Tapi inilah masalahnya. Dunia tradisional ini bertabrakan secara keras dengan dunia modern. Apa yang banyak diabaikan selama bertahun-tahun adalah bahwa semenanjung Yamal berada di atas salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia. Itu menyimpan sekitar 20% dari semua gas Rusia. Boom minyak dan gas telah membawa pipa, jalan, anjungan pengeboran, dan seluruh kota baru, seperti pelabuhan gas masif Sabeta. Infrastruktur industri ini memotong langsung rute migrasi kuno Nenets, mencemari tundra yang rapuh, dan mengancam kawanan mereka. Ini adalah kisah tradisi versus modernitas yang klasik dan tragis. Tidak jauh dari sana, Anda menemukan kota Khanty-Mansiysk. Ini adalah kota ledakan minyak, perpaduan aneh dan surreal dari kehidupan frontier dan kemewahan yang tiba-tiba dan spektakuler. Itu adalah ibu kota minyak. Anda dapat melihat jalan-jalan yang diterangi lampu neon, arsitektur modern yang menakjubkan, dan bahkan akademi catur futuristik yang masif. Kota ini menjadi tuan rumah kejuaraan biathlon dunia. Itu adalah gelembung kekayaan berteknologi tinggi yang aneh, semuanya didanai oleh emas hitam yang ada tepat di tengah taiga purba, di mana masyarakat adat Khanty masih berburu elk. Siberia mematahkan stereotip, itu bukan hanya taiga dan tundra, itu adalah dunia yang hilang. Terkunci jauh di dalam lingkaran Arktik, jauh dari jalan manapun, adalah dataran tinggi Putorana. Ini adalah hamparan besar yang ditinggikan dari mesa basalt atau gunung beratap datar. Itu adalah lanskap yang dipotong oleh ngarai yang dalam, menampung sekitar 10.000 danau dan lebih dari 1.000 air terjun. Itu adalah warisan vulkanik dari letusan supervolcano masif 250 juta tahun yang lalu. Tempat ini adalah situs warisan dunia UNESCO yang disebut tanah danau dengan tepi curam. Hampir mustahil untuk dicapai. Tidak ada jalan. Akses hanya dengan helikopter atau perjalanan perahu yang sangat panjang dan sulit. Inilah mengapa tempat ini tetap menjadi salah satu hutan belantara yang paling murni dan tak tersentuh di planet ini. Skala air terjunnya sangat besar, termasuk air terjun Talnikovi yang diyakini sebagai salah satu yang tertinggi di seluruh Asia. Lebih jauh ke selatan di pegunungan Altai terdapat Taman Ergaki. Ini jauh lebih mudah diakses dan orang-orang menyebutnya Yosemite Siberia. Itu adalah lanskap magis yang menakjubkan dari dinding granit curam, lebih dari 600 danau alpin murni, dan lembah gletser yang dalam. Fitur yang paling terkenal adalah Sayan Tidur, punggungan gunung panjang yang terlihat persis seperti pria raksasa yang berbaring telentang. Yang lain adalah Parabola, lengkungan batu simetris yang sempurna menjulang hingga 7.200 kaki. Dan kemudian ada Batu Menggantung, batu besar multiton yang berdiri tidak stabil di tepi tebing. Legenda lokal mengatakan, jika batu itu jatuh, dunia akan berakhir. Di dekat kota besar Krasnoyarsk, keajaiban alam lain muncul dari hutan. Ini adalah Taman Nasional Stolby. Stolby berarti pilar. Ini adalah menara dramatis dari batu syenite kemerahan, beberapa menjulang 328 kaki tingginya. Mereka adalah sisa-sisa 450 juta tahun dari intrusi vulkanik kuno yang lapuk menjadi bentuk-bentuk yang aneh. Taman ini adalah taman penduduk lokal.
Itu telah membentuk subkultur pendaki lokal yang unik yang disebut Stolbist. Gerakan ini berusia lebih dari 150 tahun, bentuk panjat bebas akrobatik, sering dilakukan tanpa tali. Para pendaki memiliki nama untuk semua pilar, sang kakek, bulu-bulu, gerbang singa. Itu adalah perpaduan unik antara alam dan komunitas lokal yang bersemangat. Tetapi gunung terbesar dan paling spektakuler dari semuanya terletak di perbatasan selatan. Ke selatan, pegunungan Altai menjulang. Disinilah lempeng tektonik Siberia dan India bertabrakan, melahirkan pegunungan masif dari punggungan yang tertutup salju. Ini adalah Pegunungan Emas Altai, situs warisan dunia UNESCO. Ini adalah pajangan utama Siberia. Satu jalan tunggal, Jalan Raya Chuya, berliku sepanjang 373 mil ke perbatasan Mongolia. Itu adalah jalan kuno, dulunya bagian dari jalur Sutra Utara, jalur untuk pedagang dan tentara. Hari ini, itu adalah jalan raya modern yang beraspal, dan itu adalah sederhananya salah satu perjalanan darat paling indah di bumi. Ini mengungkapkan ngarai yang dalam, lembah sungai yang subur, dan puncak-puncak yang tertutup salju abadi. Jalan raya adalah gerbang menuju keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Di sini gletser Aktru mengerang, sungai es bergerak abadi. Di dekatnya, Anda menemukan Danau Geyser. Itu bukan geyser sungguhan, tetapi mata air panas yang menggelembung dari dasar danau. Mata air ini menciptakan lingkaran konsentris lumpur biru dan hijau yang menakjubkan, membuat danau itu terlihat seperti mata psikedelik. Itu adalah impian seorang fotografer. Serangkaian tikungan curam di jalur Katu Yarik, jalan yang diukir di tebing, menurunkan Anda ke lembah Chulishman yang dramatis. Di sini, di tempat yang disebut Akurum, Anda menemukan jamur batu. Ini adalah formasi geologis yang aneh, atau hudus. Mereka adalah pilar batu setinggi 49 kaki, ditutup dengan tutup jamur batu yang lebih keras, yang perlahan-lahan terkikis. Itu adalah seni yang menantang dan sementara. Di dekatnya, Danau Teletskoye panjangnya 50 mil, dan kedalamannya lebih dari 1000 kaki, tempat kedalaman dingin yang mistis. Dan menjulang di atas semuanya adalah Gunung Beluga. Pada ketinggian 14.783 kaki, itu adalah puncak tertinggi Siberia. Tetapi itu bukan hanya gunung, itu suci. Shaman Altai lokal percaya itu adalah gerbang menuju kerajaan mitos Shambhala yang tersembunyi. Itu telah menjadi pusat utama untuk pariwisata spiritual zaman baru, menarik orang-orang dari seluruh dunia. Tetapi kemudian, lanskap Altai berbalik. Anda tiba di Kizilchin, dijuluki Mars. Ini adalah lanskap tanah liat beraneka warna, merah cerah, oranye, kuning, dan ungu. Warnanya bukan cat, itu adalah oksida besi dan mineral lain di dalam batu, menceritakan kisah geologis berusia 300 juta tahun. Anda benar-benar dapat berjalan melalui waktu. Dan tepat ketika Anda berpikir Anda telah melihat semuanya, Anda menemukan Danau Burlinski. Di musim panas, danau asin ini merona merah muda cerah seperti bubble gum. Warna faktor wow berasal dari udang air asin kecil yang menyukai garam, Artemia salina. Rel kereta api narrow gauge yang dibangun pada tahun 1940 berjalan langsung ke air merah muda mengangkut gerobak garam yang dipanen. Itu adalah lanskap surreal, indah, dan industri sekaligus. Tetapi Siberia bukan hanya alam, itu juga merupakan tanah sejarah yang dalam dan seringkali gelap. Penaklukan Rusia atas Siberia yang dimulai pada akhir tahun 1500 dibangun di atas jaringan benteng yang tumbuh menjadi kota. Tobolsk adalah bapak kota-kota Siberia. Didirikan pada tahun 1587, itu adalah ibu kota Rusia pertama di Siberia. Itu adalah kota yang indah, dibelah oleh sungai Irtysh. Di bukit tinggi, berdirilah Kremlin batu yang megah. Ini adalah satu-satunya Kremlin batu di seluruh Rusia, di luar bagian Eropa Tengah. Selama berabad-abad, ini adalah pusat politik, agama, dan ekonomi dari seluruh wilayah. Tetapi itu juga memiliki sejarah suram sebagai pusat pengasingan. Itu adalah tempat penahanan bagi kaum Decembrists, pemberontak aristokrat pada tahun 1820. Dan kemudian,
Itu adalah perhentian pertama bagi keluarga kerajaan terakhir, Tsar Nicholas II dan Romanov, setelah penangkapan mereka, sebelum mereka dipindahkan ke tujuan terakhir dan menentukan mereka. Novosibirsk adalah kebalikannya. Itu adalah kota baru. Itu lahir pada tahun 1893. Itu tidak memiliki sejarah kuno. Itu diciptakan untuk satu alasan praktis. Itu adalah tempat yang dipilih agar jalur kereta api Trans-Siberia yang baru melintasi Sungai Ob yang perkasa. Karena itu, kota itu meledak. Hari ini, itu adalah kota terbesar di Siberia dengan 1.600.000 orang. Itu adalah pusat masif ilmu pengetahuan, industri, dan transportasi. Itu adalah rumah bagi Akadem Gorodok atau Kota Akademi. Ini adalah hutan silikon, pusat penelitian ilmiah masif yang dibangun oleh Soviet di Taiga, dan itu tetap menjadi pusat utama untuk inovasi. Itu juga memiliki teater opera dan balet terbesar di seluruh Rusia. Dan kemudian ada Yekaterinburg. Didirikan pada tahun 1723, itu adalah gerbang. Itu terletak di pegunungan Ural, di perbatasan resmi antara Eropa dan Asia. Itu adalah kota terbesar keempat Rusia, perpaduan dinamis antara rumah pedagang pra-revolusi dan gedung pencakar langit kaca yang menjulang tinggi. Ada monumen di mana-mana di mana turis dapat berdiri dengan satu kaki di Eropa dan satu kaki di Asia. Tetapi itu juga terkenal situs titik balik sejarah yang gelap. Disinilah, di ruang bawah tanah sebuah rumah pada tahun 1918, Tsar Nicholas II terakhir, istrinya, dan 5 anaknya dieksekusi. Akhir tragis mereka menandai perhentian berdarah terakhir bagi dinasti Romanov. Hari ini, gereja di atas darah berkubah emas yang masif berdiri di tempat itu. Itu adalah situs ziarah utama, tempat peringatan yang suram. Tetapi kota-kota Rusia ini baru. Jiwa sejati Siberia terletak pada orang-orang aslinya. Demografi Siberia adalah kisah migrasi. Sekitar 85% dari populasi adalah Slavia, terutama orang Rusia yang tiba dalam gelombang selama 400 tahun terakhir. Tetapi kelompok pribumi, meskipun jumlahnya kecil, adalah yang memperkaya mosaik budaya ini. Ada lebih dari 40 etnis yang berbeda, dengan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan mereka sendiri. Orang Yakut atau Sakha adalah kelompok terbesar, hampir 500 juta orang. Mereka adalah orang Turkik, dan budaya mereka berpusat pada kuda. Mereka memiliki festival Isyakh, perayaan solstis musim panas besar dan gembira. Itu adalah festival kelahiran kembali yang dipengaruhi pagan dengan olahraga nasional, tarian dan ritual minum kumis, susu kuda betina fermentasi. Orang Buryat yang Mongolik tinggal di tanah di sekitar Danau Baikal. Spiritualitas mereka adalah perpaduan yang menarik dari shamanisme kuno dan Buddhisme Tibet. Mereka adalah orang-orang yang bangga berjuang untuk melestarikan bahasa dan tradisi mereka. Orang Evenk adalah penggembala rusa yang asli. Mereka adalah orang Tungusic, tersebar di seluruh Siberia. Mereka adalah master sejati taiga, orang-orang yang dapat membaca hutan seperti buku. Dan di timur yang sangat jauh ada orang Chukchi. Mereka adalah orang Paleo-Siberia, yang dikenal karena ketangguhan dan ketahanan mereka. Mereka memiliki pepatah, Chukchi bukanlah manusia, Chukchi adalah Chukchi. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok, orang tundra yang menggembalakan rusa dan orang laut yang merupakan pemburu ulung paus, walrus, dan anjing laut. Tetapi inilah masalahnya. Budaya kuno ini berada di bawah ancaman masif. Berabad-abad rusifikasi dan kebijakan Soviet memaksa banyak orang untuk menetap dalam gaya hidup dan bahasa mereka memudar. Dan sekarang ancaman baru, perubahan iklim. Permafrost yang mencair mengubah tempat berburu mereka. Rute migrasi bergeser. Tanah yang telah mereka kenal selama ribuan tahun menjadi tidak stabil di bawah kaki mereka. Kelangsungan hidup mereka di sini, di tanah ekstrem ini, telah memunculkan beberapa kisah paling aneh dalam sejarah. Siberia adalah tanah misteri yang dalam dan gelap. Kekosongannya yang luar biasa telah menjadi panggung yang sempurna untuk hal yang aneh. Pada tahun 1908, peristiwa Tunguska terjadi.
Di bagian terpencil dan tidak berpenghuni di taiga, ledakan api masif diperkirakan 10 hingga 15 megaton, 1000 kali kekuatan bom Hiroshima, meratakan lebih dari 770 mil persegi hutan. Itu meratakan 80 juta pohon, semuanya menyebar dari titik pusat. Tetapi inilah faktor wow-nya. Tidak ada kawah yang pernah ditemukan. Teori utamanya adalah meteor atau komet meledak di atmosfer. Tetapi misteri itu tetap ada. Kemudian ada kisah keluarga Likov. Mereka adalah penganut lama, sebuah kelompok agama yang melarikan diri dari penganiayaan Stalin pada tahun 1930-an, menghilang jauh ke dalam taiga. Mereka hidup dalam isolasi total selama 40 tahun. Mereka tidak memiliki logam, tidak ada alat modern, dan berbicara bahasa Rusia kuno. Mereka tidak menyadari Perang Dunia Kedua. Mereka tidak menyadari pendaratan di bulan. Mereka baru ditemukan secara tidak sengaja oleh tim geolog pada tahun 1978. Sang ayah menolak untuk percaya bahwa manusia telah berjalan di bulan. Putri terakhir, Agafia, masih tinggal di sana sendirian, sebagian besar, seorang wanita dari masa lalu. Pada tahun 1959, insiden Dyatlov Pass terjadi. Ini adalah misteri internet gelap yang masif. 9 pendaki berpengalaman tewas secara aneh di pegunungan Ural. Tenda mereka ditemukan terpotong dari dalam. Mayat-mayat ditemukan berserakan jauh dari kemah. Beberapa tanpa pakaian yang layak dalam cuaca negatif 20 derajat. Beberapa memiliki cedera internal masif yang aneh tanpa tanda-tanda perjuangan eksternal. Teori berkisar dari longsoran salju hingga uji militer rahasia, hingga kepanikan yang diinduksi infrasound atau bahkan Yeti. Teori longsoran salju adalah penjelasan resmi terbaru, tetapi banyak orang tidak yakin. Pada tahun 1993, para arkeolog menemukan Putri Ukok. Dia adalah mumi berusia 2.500 tahun, seorang bangsawan wanita dari orang Pazyryk. Dia terpelihara dengan sempurna di permafrost, kulitnya ditutupi tato rusa dan makhluk mitos yang rumit dan indah. Dia dimakamkan dengan 6 kuda. Tetapi inilah kontroversinya. Orang Altai lokal percaya dia adalah seorang syaman, seorang penjaga. Mereka percaya pemindahannya dari makamnya telah menyebabkan ketidakseimbangan spiritual dan mereka menyalahkannya atas gempa bumi dan banjir di wilayah tersebut. Dan sekarang, misteri baru. Kawah Yamal. Dalam dekade terakhir, kawah raksasa yang berbentuk bulat sempurna mulai muncul di tundra. Beberapa dalamnya 100 kaki. Mereka, para ilmuwan percaya, adalah bom metana. Permafrost mencair, melepaskan gelembung gas besar yang terperangkap, yang membangun tekanan dan meledak, meninggalkan lubang menganga yang menakutkan. Itu adalah tanda dramatis dan sangat keras dari planet yang memanas. Untuk bertahan hidup di tanah dingin dan misteri ini, orang-orang mengembangkan cara makan yang unik dan hangat. Masakan Siberia adalah sederhananya hangat. Itu tidak halus. Itu adalah masakan berdasarkan bertahan hidup pada makanan berkalori tinggi dan pada apa yang disediakan taiga dan sungai. Hidangan yang paling terkenal adalah pelmeni. Ini adalah ravioli Siberia, pangsit kecil yang diisi dengan campuran daging, seringkali daging sapi dan babi. Kata itu berarti roti telinga. Di masa lalu, keluarga akan menghabiskan waktu berhari-hari membuat ribuan dari mereka. Mereka kemudian akan disimpan di luar dalam karung, di salju, selama seluruh musim dingin. Makanan beku, siap rebus, yang sempurna. Hidangan Arktik sejati yang ditemukan di Yakutia adalah stroganina. Ini adalah kejutan bagi sebagian besar turis. Itu adalah ikan mentah yang beku, seperti omul atau sturgeon, atau terkadang daging rusa. Itu dicukur menjadi keriting tipis seperti kertas. Keriting ini kemudian dimakan beku. Mereka dicelupkan ke dalam campuran sederhana, atau makalo, garam dan merica. Itu adalah ledakan energi dingin dan berlemak. Di sekitar Danau Baikal, ikan omul adalah raja. Itu adalah spesies salmonoid yang hanya ditemukan di Baikal. Penduduk setempat memakannya diasap, diasinkan, dan mentah sebagai zagutai, ceviche Siberia. Tetapi inilah masalahnya. Omul sekarang terancam punah karena penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim.
dan penangkapan ikan untuk itu telah sangat dibatasi. Sup sangat penting. Anda akan menemukan borscht, sup bit, shchi, sup kubis, dan solyanka, sup kental, berdaging, dan asam. Tetapi, sup nelayan adalah ucha. Rahasianya, penduduk lokal akan memberitahu Anda adalah menambahkan satu sloki vodka ke dalam panci tepat di akhir. Taiga adalah dapur liar yang masif. Kacang pinus adalah industri besar. Orang-orang pergi ke taiga selama berminggu-minggu untuk tinggal di camp dan memanen kerucut. Dan buah beri ada di mana-mana. Cloudberries, cranberries, dan yang paling berharga, lingonberries. Ini dibuat menjadi mors, minuman beri yang manis dan menyegarkan. Dan kemudian ada minumannya, kumis. Susu kuda betina fermentasi adalah minuman asam, sedikit beralkohol dari orang Buryat dan Yakut. Dan tentu saja ada vodka. Di Siberia, itu bukan hanya minuman. Itu adalah alat sosial, mata uang di desa-desa terpencil, dan, suka atau tidak suka, cara berbahaya untuk tetap hangat dan melewati musim dingin yang panjang dan gelap. Dan untuk bertahan hidup di musim dingin itu, pakaian sama khususnya dengan makanan. Pakaian di Siberia bukan tentang mode. Ini tentang hidup dan bertahan hidup. Pakaian tradisional yang dikembangkan selama ribuan tahun jauh lebih efektif daripada peralatan sintetis modern manapun. Orang Nenets adalah master dalam hal ini. Mereka mengenakan yagushka untuk wanita dan malitsa untuk pria. Ini adalah parka berkerudung masif terbuat dari puluhan kulit rusa. Faktor wow-nya ada pada desain. Mereka berlapis ganda dengan satu lapisan bulu menghadap ke dalam melawan tubuh dan lapisan bulu kedua menghadap keluar melawan unsur-unsur. Seorang Nenets mengenakan ini dapat bertahan dari badai salju pada negatif 50 derajat sepenuhnya terbuka. Orang Yakut yang tinggal di kutub dingin memiliki sistem yang serupa. Mereka memiliki dua set pakaian. Satu set lebih ringan untuk dingin ringan, sekitar negatif 20 Fahrenheit, dan satu set tugas berat untuk musim dingin yang dalam, negatif 50 dan di bawah. Ini termasuk torbasa, sepatu bot kulit rusa, setinggi paha dengan pelapis felt, dan topi bulu masif berornamen. Inilah terjemahan dari teks terakhir Anda ke dalam bahasa Indonesia, dengan mempertahankan semua pedoman terjemahan yang ketat, termasuk konversi semua angka ke huruf. Di timur jauh, orang Chukchi dan orang pesisir lainnya menggunakan kulit anjing laut dan walrus. Ini memiliki keuntungan utama, hampir seluruhnya tahan air. Ini penting bagi pria yang berburu dengan kayak di samudra Arktik yang dingin dan berbadai. Dan ini bukan hanya tentang fungsi. Ini adalah seni, pengerjaannya luar biasa. Para wanita dalam kegelapan malam kutub menghiasi pakaian ini dengan manik-manik sulaman dan pola mozaik yang rumit yang terbuat dari bulu berwarna berbeda. Setiap pola menceritakan sebuah kisah, tanda keluarga dan suku mereka. Ini adalah tanah dingin, tanah musim dingin negatif 96 derajat. Tetapi inilah paradoks terakhir yang menakutkan. Siberia juga merupakan titik panas untuk pemanasan global. Tanah dingin abadi memanas 2 kali lipat laju sisa planet ini. Pada tahun 2020, gelombang panas membuat kota Verkhoyansk, kutub dingin lainnya, mencapai 100,4 derajat Fahrenheit yang luar biasa. Ini memecahkan rekor sepanjang masa untuk Arktik. Pemanasan ini melepaskan bencana, permafrost mencair. Ini bukan pencairan yang lambat dan lembut. Ini menyebabkan bangunan di kota-kota seperti Yakutsk runtuh saat fondasi mereka tenggelam. Ini menyebabkan jalan melengkung. Ini menyebabkan hutan mabuk karena pohon-pohon tumbang di tanah yang tidak stabil. Dan yang paling menakutkan, ia melepaskan metana itu, gas rumah kaca 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Tanah yang tertidur itu terbangun dan ia menghirup api. Kami baru menyentuh permukaan Titan beku ini. Siberia tetap menjadi salah satu hutan belantara sejati yang terakhir, tempat yang menjaga rahasianya dengan baik. Tetapi saat es mencair, itu mengungkapkan harta dan bahaya baru. Kisah besar Siberia adalah kisah ekstrim. Itu adalah narasi dingin yang mustahil, jarak yang luas, dan sejarah gelap yang menghantui. Tetapi kisah yang sebenarnya, yang mendefinisikan tanah yang tertidur ini, ditemukan dalam perinciannya.
Itu ada dalam perjuangan untuk bertahan hidup, pencarian kenyamanan, dan budaya aneh dan indah yang berkembang di sudut-sudut paling terpencil di bumi. Ini bukan hanya tanah es dan kekosongan. Ini adalah tanah kemewahan tersembunyi, seni kuno, dan rasa yang tidak dapat Anda temukan di tempat lain di planet ini. Kami telah menjelajahi Oymyakon, desa yang memegang rekor menakutkan untuk tempat berpenghuni terdingin di planet ini. Tetapi hal yang tidak pernah diceritakan orang adalah bahwa ada saingan. Pesaing untuk gelar tersebut. Ini adalah kota terpencil Verkhoyansk. Hanya berjarak pendek, pemukiman di Republik Sakha ini memiliki klaim sendiri atas kutub dingin. Ini adalah tempat keindahan yang mencolok dan brutal. Di sini, suhu secara resmi turun hingga negatif 90 derajat Fahrenheit. Itu hanya beberapa derajat di bawah suhu terendah sepanjang masa Oymyakon. Bagi orang-orang yang tinggal di sini, perbedaan itu tidak berarti. Ini adalah nol absolut. Verkhoyansk bahkan lebih kecil, bahkan lebih terisolasi daripada saingannya. Itu terletak di Sungai Yana, jalan raya beku di musim dingin, dikelilingi oleh tundra datar yang tak berujung. Ini adalah lanskap yang dapat mematahkan semangat seseorang. Itu adalah lautan putih, membentang ke cakrawala yang sepertinya tidak pernah mendekat. Tetapi inilah masalahnya. Verkhoyansk sudah tua. Itu didirikan pada abad ke-17 sebagai benteng, dan dengan cepat menjadi tempat pengasingan SAR yang terkenal. Tahanan politik dikirim ke sini untuk dilupakan, untuk ditelan oleh dingin dan keheningan. Hari ini, kehidupan di sini adalah pertempuran terus-menerus. Tetapi bagi turis ekstrim, ia menawarkan jenis hadiah yang berbeda. Kota ini adalah salah satu tempat terbaik di bumi untuk menyaksikan aurora borealis. Selama malam kutub yang panjang dan menghancurkan, waktu ketika matahari hampir tidak terbit selama berbulan-bulan, langit menjadi hidup. Ini bukan cahaya lembut yang mungkin Anda lihat di bagian lain dunia. Ini adalah balet surgawi yang keras. Tirai besar cahaya hijau, ungu, dan merah memutar dan membentak di seluruh langit. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa ini adalah badai. Itu adalah angin matahari, aliran partikel dari matahari, menghantam medan magnet planet kita. Langit secara harfiah meledak. Pemandu lokal menawarkan ekspedisi ke tundra beku, jauh dari beberapa lampu kota. Di sana Anda dapat berdiri di udara negatif 40 derajat dan menyaksikan langit terkoyak dalam perang yang sunyi dan indah. Itu adalah pengalaman yang sederhananya dunia lain. Tetapi bertahan hidup bukan hanya tentang menahan dingin. Ini tentang menemukan kehangatan di tempat yang paling mustahil. Kami melakukan perjalanan kembali ke timur jauh, ke semenanjung Kamchatka. Ini adalah tanah api dan es, gunung berapi aktif, dan beruang cokelat masif. Itu adalah salah satu tempat paling liar dan tak tersentuh di planet ini. Tetapi itu juga yang mengejutkan, tanah kemewahan. Di ibu kota, Petropavlovsk-Kamchatsky, Anda dapat menemukan restoran hotel and spa. Ini bukan hanya hotel, itu adalah pos terdepan. Itu adalah tempat perlindungan kenyamanan, bertengger di tepi hutan belantara. Ia menawarkan pemandangan panorama Teluk Avacha yang menakjubkan, dengan gunung berapi rumah mengepul di kejauhan. Faktor wow yang sesungguhnya di sini adalah spa. Wilayah ini adalah titik panas-panas bumi. Hotel ini mengambil airnya dari mata air panas alami di wilayah tersebut. Pengalamannya adalah studi dalam kontras. Anda meninggalkan hotel yang hangat dan melangkah keluar ke udara dingin. Salju berderak di bawah kaki Anda, tetapi kemudian Anda tenggelam ke dalam kolam termal luar ruangan. Suhu airnya 104 derajat Fahrenheit. Suhu udaranya negatif 4. Uap naik dalam awan tebal dan kepingan salju meleleh saat menyentuh air. Ini adalah pengalaman yang primal, sangat santai. Anda berendam dalam panas bumi sendiri, dikelilingi oleh es. Tetapi untuk sensasi yang sesungguhnya, Kamchatka menawarkan tradisi yang bahkan lebih tua. Sebelum helikopter, sebelum kendaraan segala medan, hanya ada satu cara untuk melintasi daratan ini. Kita berbicara tentang kereta luncur anjing. Ini adalah transportasi tradisional di utara. Dan mesinnya adalah Husky Siberia. Ini bukan hanya hewan peliharaan. Mereka adalah atlet elit, atlet ketahanan. Mantel ganda mereka dapat menangani suhu apapun. Mata biru menusuk mereka diadaptasi untuk silau salju.
dan mereka memiliki satu gairah yang menghabiskan segalanya, kebutuhan untuk berlari. Ini adalah ekotur yang populer. Anda berdiri di belakang kereta luncur, berpegangan saat tim yang terdiri dari 8 atau 10 anjing meledak maju. Satu-satunya suara adalah derit runner kereta luncur di salju dan embusan napas anjing. Anda meluncur melintasi sungai beku dan melalui hutan yang sunyi dan tertutup salju. Itu adalah koneksi ke cara hidup yang berusia ribuan tahun. Anda tidak hanya mengamati hutan belantara, Anda menjadi bagian darinya. Dari tepi liar Pasifik, pencarian kenyamanan berlanjut di jantung benua. Siberia tidak semuanya es dan tundra. Wilayah selatan adalah tanah pegunungan, spiritualitas, dan budaya unik. Dan di sini juga wisatawan dapat menemukan tempat menginap yang luar biasa. Kami melakukan perjalanan ke Ulan-Ude, ibu kota Buryatia. Ini adalah pusat Buddhisme Rusia, sebuah kota di mana Asia dan Rusia bertabrakan. Di sini, Geyser Hotel menonjol. Ini bukan hotel rantai global yang umum. Ini adalah pernyataan budaya. Kamar-kamar dipenuhi dengan dekorasi yang terinspirasi Buryat. Apa artinya itu? Itu berarti permadani yang kaya dan berwarna-warni, motif nomaden rumit yang diukir di kayu, dan perasaan hangat dan sejarah. Ini adalah basis modern yang nyaman untuk menjelajahi kota. Dari sini, Anda hanya berjarak perjalanan singkat dari Datsan Ivolginsky, jantung spiritual Buddhisme di negara itu. Anda hanya beberapa menit dari kepala perunggu Lenin, setinggi 26 kaki yang aneh di alun-alun utama. Ini adalah tempat yang menanamkan Anda dalam budaya unik wilayah tersebut. Tetapi untuk pemandangan yang benar-benar tak terlupakan, kita harus pergi ke Danau Baikal. Kami melakukan perjalanan ke Pulau Olkhon, Laut Shaman, pusat spiritual danau. Di sini, bertengger di tebing, adalah Hotel Zvezda. Zvezda berarti bintang. Lokasinya adalah sederhananya faktor wow. Hotel ini dirancang dengan jendela panorama masif. Anda bangun di pagi hari dan hal pertama yang Anda lihat adalah danau. Bukan hanya sepotong darinya, seluruhnya. Air biru, luas, kuno membentang ke cakrawala. Di musim dingin, itu adalah ladang es pirus yang retak. Ini adalah Siberia yang baru. Ini adalah alam yang mentah, liar, tetapi dengan harga yang mahal. Itu adalah isolasi total, tetapi dengan internet berkecepatan tinggi dan tempat tidur yang nyaman. Ini adalah tempat untuk merasakan kekuatan batu syaman, tetapi untuk kembali ke makanan hangat. Lebih jauh ke barat, kita mencapai pegunungan Altai. Ini adalah Yosemite Siberia. Kota gerbangnya adalah Abakan. Dan di sini, Hotel Chalpan memberikan layanan vital. Itu adalah base camp modern yang nyaman. Disinilah Anda memulai perjalanan Anda. Altai bukanlah tempat yang Anda masuki begitu saja. Anda perlu rencana. Hotel ini menyediakan itu, fasilitas modern, kamar yang nyaman, dan yang paling penting, akses. Mereka menawarkan tur berpemandu jauh ke pegunungan, ke jamur batu di Akurum, ke Danau Geyser, dan untuk pendakian menuju puncak suci Gunung Beluga yang bersinar. Itu adalah titik kenyamanan terakhir sebelum Anda melangkah ke dunia para dewa. Tetapi bagi petualang sejati, taman-taman liar itu sendiri adalah tujuannya. Bahkan di kedalaman musim dingin, kami telah melihat musim panas Altai. Tetapi di musim dingin, taman selatan ini bertransformasi. Kami kembali ke Taman Ergaki. Di musim panas, itu adalah tanah puncak granit dan pendaki. Di musim dingin, itu adalah kerajaan yang sunyi. Ini adalah negeri ajaib untuk snowshoeing. Salju di sini tidak basah dan berat. Itu kering, lembut, bubuk sampahnya, dan tebalnya kaki. Taman ini benar-benar sangat sunyi. Satu-satunya suara adalah deru lembut snowshoe Anda di salju segar. Pohon-pohon menjadi hantu salju. Mereka ditutupi hoarfrost tebal dan kristal. Batu menggantung diselimuti kornis salju masif, membuatnya terlihat bahkan lebih genting. Ini bukan petualangan mencari sensasi, ini adalah pelarian damai. Itu adalah bentuk meditasi. Udaranya sangat dingin dan sangat bersih sehingga hampir sakit untuk menarik napas dalam-dalam. Anda bisa merasakan dingin di paru-paru Anda. Itu adalah isolasi yang dalam, mendalam, dan indah. Alam di sini adalah mahakarya es.
Tetapi kota-kota Siberia memiliki seni beku buatan manusia sendiri. Kami melakukan perjalanan ke utara ke kota Tomsk. Ini adalah salah satu kota tertua di Siberia. Itu adalah kota universitas besar dan memiliki energi muda yang hidup. Tetapi alasan Anda datang ke Tomsk adalah untuk arsitekturnya. Kita berbicara tentang rendah kayu. Ini adalah faktor wow yang tidak akan Anda lihat di tempat lain. Pada abad ke-19, Tomsk adalah kota boomtown bagi para pedagang. Mereka menjadi kaya dari emas, bulu, dan teh, dan mereka ingin pamer. Mereka membangun rumah-rumah kayu bertingkat 2 yang megah, tetapi ini bukan kabin kayu sederhana. Ini adalah fantasi. Mereka ditutupi dari fondasi hingga atap dalam ukiran kayu yang paling rumit, mirip roti jahe. Setiap bingkai jendela, setiap pintu, setiap atap adalah pusaran seni yang kompleks dan indah. Gaya ini dikenal sebagai barok Siberia. Hari ini, kota itu adalah museum hidup. Anda dapat berjalan di jalan-jalan dan melihat rumah-rumah ini, beberapa diawetkan dengan sempurna, yang lain perlahan membusuk. Mereka adalah sekilas ke masa lalu pra-Soviet yang kaya, flamboyan, masa lalu yang diawetkan secara ajaib dalam kayu. Dari seni dunia lama, kita beralih ke keingintahuan perkotaan dunia modern. Kita tiba di Novosibirsk. Ini adalah kota terbesar Siberia, ibu kotanya. Itu adalah pusat industri dan ilmiah yang masif dan luas dari 1.600.000 orang. Dan ia memiliki beberapa atraksi yang sangat aneh. Yang pertama adalah kebun binatang Novosibirsk. Ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Itu mencakup lebih dari 150 akar dan merupakan rumah bagi lebih dari 11.000 hewan dari 770 spesies berbeda. Tetapi fokus sebenarnya di sini adalah pada satwa liar Siberia dan Arktik. Ini adalah pusat konservasi yang terkenal di dunia. Mereka memiliki program pengembangbiakan yang masif dan sukses untuk harimau Amur. Mereka memiliki salah satu pameran beruang kutub terbaik di bumi. Dan kemudian, ada faktor wow. Kebun binatang ini terkenal di dunia karena ligernya. Ini adalah hibrida, persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Hasilnya adalah kucing masif, lebih besar dari salah satu orang tua, dengan garis-garis samar harimau dan warna tawny singa. Yang paling terkenal, Zita melahirkan liliger yang pertama, persilangan antara singa dan liger. Ini adalah keanehan yang lahir di kebun binatang, keingintahuan genetik yang tidak dapat Anda lihat di alam liar. Dan mereka menarik kerumunan masif. Kebun binatang adalah wajib dikunjungi. Tetapi itu bukan satu-satunya taman aneh di kota. Untuk pengalaman yang sama sekali berbeda dan sangat aneh, ada Taman Keajaiban Galileo. Ini adalah kebalikan dari taiga kuno. Itu modern, unik, dan buatan manusia. Itu adalah museum sains interaktif, tetapi lebih seperti rumah karnaval. Itu dirancang untuk menipu indera Anda. Ada kamar ilusi optik, kamar di mana lantai dimiringkan, membuat Anda merasa seperti raksasa. Kamar di mana lantai adalah langit-langit. Ada labirin cermin yang masif dan membingungkan. Itu adalah pengalaman surreal, membingungkan, dan lucu. Itu adalah faktor wow dari jenis yang berbeda, lebih modern. Itu menunjukkan sisi baru dan lucu dari Siberia, tanah yang bukan hanya tentang masa lalunya, tetapi juga tentang masa depannya. Tetapi budaya yang paling aneh dan paling unik ditemukan jauh dari kota-kota besar, di jantung terpencil Asia. Kami melakukan perjalanan ke selatan, ke bagian Siberia yang paling terpencil, misterius dan unik secara budaya. Ini adalah Republik Tuva. Ini adalah tanah steppe yang luas dan kosong. Itu adalah tanah pegunungan, nomad, dan kuda. Ini adalah dunia Genghis Khan, tempat yang terasa lebih seperti Mongolia daripada Rusia. Tetapi hal yang paling terkenal dari Tuva adalah suara. Kita berbicara tentang nyanyian tenggorokan Tufan. Itu adalah, sederhananya, memesona. Itu adalah bentuk seni yang diakui UNESCO. Tetapi itu bukan nyanyian seperti yang kita tahu. Itu adalah seni harmonik. Satu orang menggunakan pita suara mereka untuk menghasilkan 2, 3, atau bahkan 4 nada berbeda pada saat yang bersamaan. Ada drone yang dalam dan gutural, dan tinggi di atasnya melodi bersiul, seperti seruling. Para penyanyi mengatakan mereka meniru suara dunia alami.
angin di stepe, air di sungai, panggilan burung. Itu adalah suara yang menghantui, kuat dan sangat spiritual. Ibu kota Kyzyl adalah kota yang aneh dan berdebu. Ia mengklaim sebagai pusat geografis yang tepat dari benua Asia. Ada obelisk emas tinggi di tepi sungai untuk membuktikannya. Tetapi ini juga merupakan pusat untuk shamanisme. Ini bukan pertunjukan turis. Ini adalah iman yang hidup dan bernapas. Anda dapat mengunjungi klinik shamanik, tempat penduduk setempat pergi untuk penyembuhan. Pengunjung dapat mengatur untuk melihat ritual nyata atau tinggal di yurt, tenda nomaden bundar tradisional di stepe. Itu adalah perendaman sejati ke dalam dunia kuno. Ini adalah jantung Asia. Tetapi di perbatasan timur yang jauh, Asia terlihat sangat-sangat berbeda. Kami melakukan perjalanan ke kota Blagoveshchensk. Itu terletak di tepi sungai Amur yang masif. Dan sungai ini adalah perbatasan. Di sisi lain, hanya setengah mil jauhnya adalah Cina. Kota di sisi lain adalah Heihe, dan kontrasnya gila. Di sisi Rusia, di Blagoveshchensk, Anda melihat arsitektur era Tsarist yang indah. Anda melihat bangunan bata abad ke-19 dan katedral berkubah emas. Itu adalah kota Rusia klasik yang bergerak lambat. Di sisi Cina, di Heihe, Anda melihat skyline yang futuristik dan berkilauan. Gedung pencakar langit masif, menara berlampu neon dan tampilan kekuatan ekonomi modern yang memusingkan. Anda dapat melakukan tur perahu di Sungai Amur. Anda mengapung di antara dua dunia ini. Ini adalah kisah dua kota, dua benua, dua sistem politik, dua alam semesta, saling menatap melintasi jalur air yang sempit. Itu adalah faktor wow geopolitik, tempat di mana Anda dapat melihat masa lalu dan masa depan pada saat yang bersamaan. Perpaduan budaya, Rusia dan Asia, ini ditemukan di mana-mana di Siberia, terutama dalam makanannya. Masakan Siberia tidak halus, itu tidak mewah. Itu adalah masakan yang lahir dari kebutuhan. Ini tentang bertahan hidup, kalori dan kehangatan. Itu hangat, sederhana, dan sederhananya intens. Hadiah utama berasal dari taiga. Ini adalah pesta pemburu. Kita berbicara tentang venison dari rusa liar. Dan untuk yang benar-benar berani, cakar beruang. Ini adalah hidangan langka, hampir mitos. Itu dimasak perlahan, direbus selama berjam-jam sampai dagingnya gelap, kaya dan hancur. Ini memiliki rasa gamey yang dalam, liar, yang melambangkan semangat wilayah tersebut. Tetapi untuk kehidupan sehari-hari, makanan adalah tentang kenyamanan. Sup sangat penting. Rasolnik adalah klasik. Itu adalah sup asam yang tajam, dan bahan rahasianya adalah acar dan air acar. Rasa asin dan asam memotong dingin dan makanan berlemak yang berat. Gribnitsa adalah sup jamur yang creamy dan kaya. Ini bukan jamur yang dibudidayakan. Ini adalah jamur liar yang dicari dari karunia hutan. Di Buryatia, pengaruh Mongolik adalah raja. Dan raja dari semua hidangan adalah buuza. Ini adalah pangsit kukus besar, kerabat dari buus Mongolia atau momo Tibet. Mereka diisi dengan daging cincang, biasanya daging sapi atau daging kambing, dan bawang. Tetapi inilah masalahnya. Anda tidak memakannya dengan garpu. Anda mengambilnya dengan tangan Anda. Anda menggigit lubang kecil di samping, dan Anda meminum kaldu panas dan gurih yang terperangkap di dalamnya. Itu adalah ledakan rasa yang berair, menghibur dan lezat. Tanah itu juga menyediakan spesialisasi aneh dan indah. Faktor wow dari taman adalah tomat Minusinsk. Dari wilayah Krasnoyarsk, ini adalah tomat pusaka yang gemuk, masif, dan beraroma. Mereka sangat berharga. Kota ini mengadakan festival untuk mereka setiap tahun. Di Altai, camilan nomaden adalah kurut. Ini adalah keju kering, asin dan keras, sering dibuat dari susu yak atau sapi. Itu digulung menjadi bola-bola kecil yang keras. Itu bertahan selamanya, dan itu adalah makanan energi tinggi yang sempurna untuk perjalanan panjang di atas kuda. Taiga juga memberikan tepung. Tepung bird cherry digiling dari ceri liar kering. Itu memiliki rasa nati unik, seperti almond. Itu digunakan untuk memanggang pai dan panekuk, mengubahnya menjadi ungu gelap yang dalam. Dan akhirnya, camilan paling sederhana di utara, Shanga. Ini adalah roti ragi bundar yang mengembang. Mereka sederhana, tetapi mereka dihiasi dengan krim asam tebal dan kaya atau kentang tumbuk. Mereka adalah makanan sederhana
adiktif, dan sempurna untuk tanah beku. Ini adalah tanah dingin, api, dan rasa. Tanah misteri tak berujung. Apakah rasa lapar umat manusia akan sumber daya sepadan dengan mengungkap rahasia yang membeku di permafrost? Beritahu kami pemikiran Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk suka dan berlangganan untuk lebih banyak perjalanan ke tempat-tempat paling ekstrim di dunia.